Bertemu lagi di segmen 2. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu Kang Dan. Ya. Kita sempat ngobrol-ngobrol dengan sejumlah warga terkait dengan jadwal pilkada di Kota Bandung dan terkait juga dengan sosok Dandan Riza Wardana. Coba kita dengarkan dulu nih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Udah tahu bakal ada calon pilwalkot di Kota Bandung? Udah tahu. Kira-kira kalau sama Dandan Riza Wardana kenal nggak? Kalau kenal sih enggak, Pak. Kalau pernah lihat. Oh. Lihat apa? Lihat di spanduk. Oh gitu ya. Iya tuh. Nuhun ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Kang. Sudah tahu bahwa di Bandung bakal ada pemilihan wali kota? Waalaikumsalam, sudah Kang. Ada salah satu nama yang beredar untuk bakal calon wali kota atas nama Dandan Riza Wardana. Akan kenal? Kalau kenal sih nggak terlalu, cuman tahu lah. Tahu ya. Saha itu teh, Cik? Beliau Tahu salah ya? satu tokoh muda Bandung yang kreatif juga itu. Ya. Yang saya tahu saat ini. Anaknya siapa? Nggak tahu. Kalau nggak salah itu anaknya Pak mantan wali kota dulu, Pak Ateng Wahyudi itu. Oh iya. Ya, haturun Kang. Siap. Ya nuhun infona. Assalamualaikum Sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terus terang aya pemilihan wali kota Bandung. Oke, tahun ieu. Uninga tapi tanggal-tanggalnya terang. Oh, mun. Dupi ke calon-calon wali kota misalnya Kang Dandan Riza Wardana kenal? Ini kumaha atau jawaban? Aya salah satu calon wali kota namina Pak Dandan Riza Wardana. Bapak kenal? Teu acan Mun. mungkin. Ari nu tos kenal saha nu? Ya nu kamari-kamari paling nu Pak Odet, terus wakilna ya namu Yana. Mun. Ayeuna kan ya namu Yana ka ieu di Berja. Ya tah pokona mah. Dukain sebalik. Mun atuh wes. Siap. Haturun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Ibu sudah tahu di Kota Bandung bakal ada pemilihan wali kota? Terus terang tak Can? Hari bakal calon wali kota kan seueur nu terus beredar. Uninga teu kanu namina Dandan Riza Wardana. Teu ninggal tah can ninggal gamarna. Oh. Ari nu Ibu terang saha gitu. Ibu mah tada ka mana jantan terang ya Pak. Oh, mun atuh. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi impresi dari warga ya, ada yang kenal, ada yang belum kenal, ada yang terkenal, terus soal pilkada pun ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Ini kewajiban kita bersama untuk menyosialisasikannya. Nih Kang Dan, Ya. tanggapan barusan nih terhadap impresi warga seperti apa? Ya. Sekarang yang paling penting itu harusnya masyarakat tahu bahwa ada pilkada. Tugas itu kan bukan tugas, itu yang paling utama adalah tugas pemerintah. Dalam hal ini KPU. Bagaimana orang itu pada tahu tentang pilkada? Karena pilkada ini kan yang paling penting, yang paling utama adalah partisipasi. Jadi siapapun nanti yang menang, kalau orang juga nggak tahu ngapain? Saya, ya harus tahu lah. Lalu ada yang mengenal saya dan mengenal saya wajar gitu kan, karena saya kan bukan juga selebritis gitu. Ya artinya bukan orang yang terkenal seperti bagaimana, tapi ya bagi saya normal-normal aja dan yakin lah semua orang juga banyak yang tidak kenal juga, ada yang kenal ada yang enggak. It's okay. Iya, kan makanya ingat pilkada itu ingat ke orang galau, jadi ingat ke Kang Dandan gitu ya. Itu setuju saya. Iya. Ini kan kita lanjutkan Kang. Ya. Kota Bandung bukan sekedar kota ya, tapi adalah entitas yang di situ ada permasalahan, ada potensi. Ya. Oke. Nah, kira-kira persoalan apa ya yang sangat krusial gitu, yang oleh Kang Dandan sendiri dirasakan nih kudu nama kieu euy gitu. Naon Kang? Kalau saya lihat itu pertama dua sisi yang saya.
pemerintah dan juga masyarakat. Di pemerintah itu saya lihat tidak ada konsistensi dalam sebuah aturan, ganti rezim ganti pula aturan. Ini menurut saya nggak bagus. Kalau yang baik itu harusnya dilanjutkan, ya. Bahkan yang mendasar gitu ya, masalah kebersihan itu kan mendasar gitu ya teman. Salah satu layanan dasar kota, gitu ya. Kebersihan, sampah gitu kan. Ini kan berubah juga. Nanti bikinnya sistem begini, nanti bikin sistem begini. Rakyat kan yang dilihat. Itu untuk nama beres-beres. Jadi itu beres-beres, gitu ya. Nah ini yang harus di apa ya? Ya ini juga tidak lepas dari bapak-bapak legislatifnya juga harus paham tentang kejiwaan kota itu harus apa. Jangan ganti caleg legislatifnya jentos lalu tidak paham tentang Bandung. Ada aturan lagi baru. Ini juga kurang baik menurut saya. Termasuk juga layanan publik masalah reklame, ya berubah-ubah lagi setiap rezim itu juga kan pertama itu membingungkan juga daripada pemerintah itu sendiri, ya. Kedua juga yang utama adalah investor. Ya, pengusaha itu kan butuh kepastian. Ini yang harus dijaga. Nampaknya pemerintah ini kan bukan hanya pemerintah kota, tapi juga termasuk legislatifnya. Harus membuat aturan yang sifatnya mendasar terhadap layanan dasar. Jangan sampai layanan dasar ini menjadi bagian yang tidak terkonsisten gitu. Masalah sampah gitu, masalah sampahnya kudu kumaha sih gitu ya. Udah aja jalanin aja yang baik-baik jalankan gitu ya. Yang tidak baik atau kurang baik kita sempurnakan, bukan berarti dihapus, disempurnakan ya. Tapi ulah gonta ganti wae dieureun ka rakyat. Nah, Kang, kalau misalnya memang ada kecenderungan seperti itu dan tidak hanya di Bandung ya, nyaris dimanapun itu ketika terjadi pergantian rezim, program pun berubah. Ya. Nah, sehingga banyak program-program yang tekan-tekan dia nggak butuh bangkong gitu dia lanjut ente dibatalkan gitu kan, kemudian memunculkan program baru yang juga belum tentu sesuai dengan kebutuhan warga kota. Nah, Kang Dandan ya menjawab apa yang tadi Kang Dandan sampaikan sendiri. Kira-kira program-program apa sih yang memang tajam, fokus dan bisa menyelesaikan persoalan kan bisa masalah Bandung kan? Ya. Ada beberapa persoalan yang memang Kang Dandan bidik untuk dituntaskan. Yang pertama saya kan untuk pemerintah ya, pemerintah kota secara internal, karena kan bekerja itu harus dari dalam dulu. Aparatur itu diajak ngobrol tentang bagaimana saya pernah rekumahan. Konsolidasi dulu. Konsolidasi dalam. Akan gimana? Ya, gimana orang padu-adunya akar rakyat. Padu-adunya akar rakyat menarik nih. Iya. Jadi kan ulah misalnya ayeuna mereka tuh hanya menuntut TKD atau kan akan jadi wali kota TKD itulah kudu gitu. Tapi malah bukan mereka rakyat. Contohlah hal yang kecil. Masa sekarang ngurus-ngurus yang kependudukan misalnya ya, anu maut. Kalau orang meninggal itu kan harus kalau bisa jemput bola. Nggak semua orang terkena musibah, kudu nguruskan surat kematian. Ini kecil aja nih. Terus gitu surat lahir deh. Udah ayo surat nikah. Zaman bapak kamu, akhirnya anak kemana? Sekolah kesemaut deh. Kecil gitu nggak boleh terjadi. Justru kita menjemput bola mau beresin. Karena dengan surat kematian itu nanti akan berkembang menjadi ahli waris dan sebagainya. Ahli waris juga kan. Saya kemarin aja pun tadi ada saya curhat juga. Pada saat ibu mertua saya meninggal, saya juga kan ngurus saya ini sampai kepada surat ahli waris. Ahli waris itu sebenarnya sudah dibuat dulu pada saat bapak mertua meninggal. Pada saat bapak mertua meninggal, pada saat ibu meninggal, saya kan mikir lagi apa yang terjadi. Pak minta syarat-syaratnya. Kan ayah syarat-syaratnya baru pikir bapak saya mau. Betul nggak? Pada ayah ditinggal.
Kan itu bolak harus tanda tangan gitu dan sebagainya. Ini menurut saya tidak efisien dan itu memberatkan rakyat. Ini harus dikomitmenkan dengan aparatur. Padahal Bandung sudah memproklamirkan diri sebagai smart city. Betul. Kira-kira Bahkan saya juga ingin Sabtu Minggu itu juga untuk layanan publik itu tidak tutup. Misalnya bikin perizinan, Sabtu buka dong. Ya. Karena ada orang yang bekerja, orang yang ngurus perizinan itu tidak selalu orang nganggur, Pak. Pasti ada menggawe, nyai waktunya pas perai Sabtu Minggu. Ya harus buka atau Sabtu Minggu. Karena nanti tinggal dikasih mekanismenya, bisa dikasih insentif, dikasih uang lembur kayak gitu. Tapi ada komitmen gitu loh, ya. Ada komitmen bagaimana kita harus melayani rakyat, bikin KTP dan sebagainya kayak gitulah. Perizinan itu layanan dasar semua itu. Itu kita itu aparat itu harus hadir di depan mereka, di depan rakyat. Dia harus dibuka lah Sabtu Minggu, gitu. Nanti tinggal diatur jadwalnya bekerja, kan seperti itu bisa. Kemudian juga layanan dasar lain yang menurut saya bagus ya sekarang itu Bandung, tapi juga implementasinya agak sulit, itu menyangkut masalah misalnya contoh pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran itu harus baik ya, karena dia adalah juga menjadi bagian dari orang yang berinvestasi juga pengen nyaman, betul. Nah sekarang ini memang sudah bagus, ada jangkauan ke TKP itu namanya apa ya, waktu pencatatan ke tempat itu 30 menit katanya itu juga 30 menit sampai ke TKP ya. Tapi kenapa daerah lain contoh Surabaya bisa 5 menit 10 menit? Karena kalau tidak cepat ya, kalau 30 menit bisa habis itu rumah, bisa habis itu toko, bisa habis itu warung, gitu kan. Nah, saya lihat ternyata pos damkar itu di Bandung kan ada 6, dibagi hanya 6, harusnya banyak jangkauannya. Jadi cepat kalau ada kahurwatan, siapa aja yang dulu masuk, ya. Cepat, kemudian itu dan bisa. Terus kita juga harus membuat apa yang disebut dengan ground tank buat air, ya, buat penampungan air. Jadi jangan sampai sekarang bayangin, saya perhatikan kalau ruang dimanapun di China pasti jalan suci, jalan separah. Kenapa nggak ke tempat lain? Hidran dulu ada. Iya, hidran kan kosong dan sebagainya. Ini menurut saya juga menyangkut masalah nyawa, kehidupan, baik investor juga kan ya. Jadi kan pengen aman, dia investasi itu kalau ada kejadian kebakaran cepat, jangkauannya airnya juga ada gitu, jangkauan ada buat tapi cowok cair itu bisa di baru namanya di kalau angin gitu kan cair. Ya karena ini contoh ya. Iya gini, itu kan masih banyak sekali ya. Seperti saya bilang, persoalan Kota Bandung kami dari Koran Gala pun menginventarisir ada sedikitnya 14 masalah ya yang muncul. Nah nanti kita bisa breakdown di sesi tanya jawab. Tapi 14 masalah itu yang terutama sekali, yang nomor 1 itu bagaimana warga Kota Bandung mendapat kesempatan bekerja, artinya di sektor ekonomi. Yang kedua di soal utilitas kota, ya. Dan yang ketiga soal sampah, soal banjir dan sebagainya. Karena soal banjir, dan mau ayah sih wali kota Bandung harus bisa menyelesaikan banjir secara parsial ya. Karena ini butuh koordinasi di Greater Bandung. Dari 14 persoalan itu yang tadi saya sebutkan, kira-kira apa atau pendekatan apa atau program apa untuk menjawab masalah itu? Kalau saya bukan 14 tapi cukup ada 12. 12 prioritas masalah, karena memang saya mengaca dari Bapeda, data dari Bapeda memang dibikin dari apa sih namanya, rencana kota ya. Itu hanya 12 sebenarnya. Dan 12 itu mulai dari ekonomi sampai ke keamanan. Nah, 12 program ini sudah saya buat program-programnya. Ada jadi dari 12 masalah menjadi 12 program. Ya. Sebagai contoh misalnya
masalah ekonomi misalnya. Nanti saya ada namanya program makmur. Apa itu program makmur? Menunjukkan arah kesejahteraan melalui bantuan usaha dan pendampingan harian. Itu salah satu contoh. Nanti akan dipaparkan kalau saya mulai dari kapan. Ada 12 yang bisa dilihat di sini. Dan prinsipnya adalah bagaimana kita sudah membuat tools-toolsnya sudah saya buat di sini dari 12 masalah itu menjadi 12 program. Oke. Nah, sekarang tadi masalah pekerjaan. Gini, lapangan pekerjaan memang kita sangat prihatin. Bayangkan dari tahun ke tahun data kemarin itu di Indonesia, lapangan pekerjaan formal, lowongan lapangan pekerjaan formal itu ya, dari 10 juta sekarang tinggal 2 juta. Lowongannya cuma tinggal 2 juta. Karena kan sudah beralih menjadi teknologi ya dan komunikasi dan sebagainya. Itu kan sedih juga. Sedangkan namanya penduduk itu kan bertambah terus. Angkatan kerja bertambah terus. Lalu bagaimana sih solusinya ya? Pertama kita juga harus tidak boleh strict juga masalah misalnya menghidupkan lapangan pekerjaan informal. Ya, itu juga harus dikembangkan, harus dihidupkan di masyarakat. Misalnya bukan berarti PKL itu boleh, PKL itu boleh sebenarnya, berdagang itu boleh, di tempat itu boleh, ya paham ya, boleh berdagang di tempat yang boleh. Kamu nuntut kayak gini mah wayahnya weh. Tapi kita harus sudah hidupkan itu UMKM, ya harus hidup. Bagaimana tenaga-tenaga yang namanya formal, yang informal ini harus kita bantu supaya mereka bisa bekerja. Itu satu. Jadi pelatihan juga begini. Saya juga mengkritik juga kepada pemerintah, ya. Walaupun dia udah bagus lah, pemerintah sudah bagus melakukan pelatihan, tetapi tidak ada pendampingan. Sekali lagi tidak didampingi pemacara namanya marketing dan sebagainya. Harus dibantu lagi lah. Terus tenang udah melatih juga sudah bagus pemerintah sekarang. Tinggal untuk pendampingan harus bagus. Kemudian kita harus memanfaatkan sister city. Negara-negara itu yang di luar itu sekarang ini kan banyak yang tidak lagi mempunyai yang punya inilah keturunan. Rata-rata cuma punya anak satu atau bahkan tidak punya anak, tidak berkawin dan sebagainya. Itu terjadi di luar negeri. Dan sedangkan mereka juga butuh tenaga-tenaga yang ahli, yang artinya tidak pakai mesin. Kayak Jepang juga masih, Korea juga masih butuh, Eropa masih butuh, beberapa tenaga-tenaga juga traktor kan semua mungkin nggak ada operator. Nah, kita ini kan punya beberapa sister city. Sister city ini juga diarahkan ke arah sana. Walaupun memang pada saat sister city ini mempunyai maksud-maksud tertentu. Contoh, dengan Jerman waktu itu kita perlunya adalah pembinaan generasi muda dan membuat master plan kota Bandung. Kenapa kita dengan Fort Worth, Texas bermitra? Karena kita punya PT Dirgantara waktu itu, Mutanio. Fort Worth itu buat pabrik pesawat F-16. Ya. Kemudian kenapa kita ke Suwon? Karena kita mau sama-sama bermitra dalam bidang budaya dan olahraga. Kenapa kita mengambil sister city dengan Liuzhou ya di China ya? Nah, karena kita mau ada kerjasama tentang persampahan. Whatever semua itu harus kita manfaatkan untuk bagaimana kita, anak-anak kita, warga kita bisa bekerja di sana. Ya, dulu pernah nih Jerman ada sister city kita mengirimkan perawat bekerja di Braunschweig. Ya, nah kenapa sekarang tidak dihidupkan kembali? Kita berarti harus lebih aktif. Pertama mempersiapkan pegawainya dan kudu tetap ya. Negara-negara itu membutuhkan pegawai dari kita, tetapi paling utama syaratnya adalah bahasa. Latih mereka dulu, latih merah putih kita dulu, jangan sampai tidak punya rasa nasionalisme boleh juga. Ya agamanya disiapkan dulu, dilatih oleh kita, itu tugas pemerintah. Pemerintah harus hadir.
lalu kita kirim ke luar negeri bekerja di sana. Saya punya teman saya, ada NGO juga, dia dengan Jepang, setiap tahun 300 orang loh, berangkat ke sana dengan komunikasi diplomatis yang mudah gitu. Mudah aja. Pengusaha dengan pengusaha, gua butuh ini, pekerja ini. Oke, gua siapin ya. 3 bulan kasih waktu buat dia belajar bahasa. Udah belajar, dikirim. Nah kayak gitu harus kita cepat berinovasi. Ada biaya dari pemerintah, nah itu dulu harus wajib. Itu udah kewajiban. Ya, kewajiban untuk pemerintah itu harus hadir bagaimana semua rakyat itu difasilitasi bisa bekerja. Tapi yang bekerjanya harus yang qualify, yang bisa membawa nama baik pemerintah. Oke, kita break dulu. Kita nanti bertemu di season ketiga.